Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Hidayanti dengan NIM 2130 3021 2162. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum 2013. Video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah telaah dan pengembangan kurikulum di SD dan dosen pengampu Ibu Asih Utami, MPD. Baiklah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 juga sudah diberlakukan sebagai kurikulum nasional sejak tahun ajaran 2013-2014. Kurikulum 2013 ini juga merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Aspek penilaian. Pada aspek penilaian di sini, sikap dan perilaku atau moral adalah aspek penilaian yang teramat penting. Nilai aspek di sini 60%. Tetapi apabila salah seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap seluruh nilainya kurang. Ada 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2013 yang diantaranya yaitu yang pertama ada keterampilan, kedua pengetahuan, ketiga sosial, dan yang terakhir ada spiritual. Baiklah, kita beralih ke tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian di sini ada konsep kurikulum. Konsep kurikulum 2013 yaitu sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Kurikulum 2013 ini juga menawarkan konsep tersendiri yang relatif berbeda dengan konsep kurikulum sebelumnya, di mana ada beberapa domain utama yang menjadi sorotan dalam kurikulum ini. Di antaranya adalah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Konsep ini juga berlaku untuk pendidikan tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Yang pertama di sini ada sikap. Dari segi sikap, kurikulum 2013 ini berkomitmen agar siswa atau peserta didik nantinya menjadi pribadi yang beriman, memiliki sikap percaya diri dan berakhlak mulia, serta mampu bertanggung jawab di dalam berbagai hal. Siswa juga dituntut untuk mampu melakukan interaksi secara maksimal dengan lingkungannya secara sosial, alam, dan juga berhadapan yang ada di dunia ini. Proses yang akan dilakukan siswa agar sasaran ini dapat terwujud adalah dengan menerima pembelajaran, kemudian menjalankan, disusul dengan menghayati, menghargai, dan juga mengamalkan apa yang didapatkan. Dari proses ini, karakter utama dari peserta didik akan dapat terwujud dengan baik. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Selain menyasar sikap dan kepribadian siswa, konsep kurikulum ini juga menitik beratkan kepada keterampilan yang dimiliki oleh siswa.
Tujuan dari sasaran ini adalah agar siswa dapat menjadi pribadi yang memiliki kemampuan tinggi, baik itu kemampuan di dalam berpikir maupun kemampuannya di dalam bertindak. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan menjadi orang yang produktif dalam segala hal, baik dalam hal yang sifatnya konkret atau hal yang sifatnya abstrak. Dalam hal ini, siswa akan melakukan pengamatan, bertanya, berusaha untuk mencoba, menalar sesuatu yang ia dapatkan, menyajikan, kemudian mencoba menciptakan sesuatu yang bernilai dan berarti. Dan yang ketiga ada pengetahuan. Konsep dari kurikulum 2013 yang berikutnya adalah dari sisi pengetahuan. Dibuatnya konsep ini bertujuan agar peserta didik yang bersangkutan nantinya menjadi sosok yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi. Selain itu, diharapkan pula mereka akan memiliki wawasan yang sifatnya kemanusiaan, kenegaraan, kebangsaan, dan juga peradaban yang baik. Dalam konsep pengetahuan ini, siswa nantinya akan dapat mengetahui sesuatu, kemudian memahaminya. Tidak lupa mereka juga akan diberikan peluang untuk melakukan analisa. Setelah itu, mereka evaluasi dan terakhir mampu menciptakan hal yang baru sesuai dengan bidangnya. Oke, baik, di sini ada mata pelajaran. Pembelajaran di tingkat sekolah dasar pada kurikulum 2013 disajikan menggunakan pendekatan tematik dan integratif. Mata pelajaran yang kemudian disebut muatan pelajaran. Di dalamnya terdiri dari sebagai berikut. Di antaranya seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan prakarya termasuk muatan lokal, pendidikan jasmani dan kesehatan termasuk muatan lokal, bahasa daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Nah, itu semuanya dipadukan dalam satu buku yang dinamakan buku tematik, kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mata pelajaran bahasa daerah. Nah, di sini sudah ada 5 langkah pembelajaran kurikulum. Adapun mengenai langkah-langkah pendekatan saintifik pada aktivitas belajar peserta didik sebagai berikut, yaitu diantaranya mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Mengamati. Aktivitas mengamati dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa pada fakta atau peristiwa tertentu. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati ialah dengan membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan suatu penjelasan yang belum dimengerti dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Mencoba. Eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa perlakuan melalui percobaan dalam mencari informasi, seperti membaca buku teks atau website, melihat suatu objek atau kejadian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Mengasosiasi. Mengasosiasikan atau mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan percobaan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, yang terakhir di sini ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran berupa menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan dengan menggunakan media berupa PowerPoint. Baiklah teman-teman, di sini kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Kelebihan dari kurikulum 2013. Kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu seperti lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif,
lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Proses penilaian dilakukan dari semua aspek dan mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 2013 yaitu guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak, dan sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Nah, yang terakhir sudah ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena kurikulum ini digunakan oleh pakar-pakar pendidikan, terutama para guru-guru sebagai landasan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih inovatif dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian, kurikulum 2013 juga merupakan implementasi dan penyempurna dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada standar isi dan penilaian dengan tetap berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan menjadikan manusia yang beriman dan berakhlakul karimah yang tinggi. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang dimana mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi keterampilan kewarganegaraan yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi keterampilan kewarganegaraan tertentu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya. Lalu, di sini juga keterlibatan kerja guru dalam pembelajaran kurikulum 13 sekarang ini sudah berperan aktif, baik itu sebelum pembelajaran dalam hal perencanaan pembelajaran sampai di dalam kelas. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran kurikulum 13 ini peserta didik dituntut lebih aktif atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pendekatan atau metode diskusi dalam pemecahan masalah. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.